Sebelum kita mendengarkan khotbah pekabaran yang dibawakan pendeta kita Hutauruk, kita akan mendengarkan ayat inti kita, scripture reading yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Lukas 19. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam bahasa Inggris, English version, Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Terima kasih. Selamat Sabat, saudara-saudara yang kekasih Tuhan. Sudah tentu di hari Sabat yang indah ini kita boleh bergembira karena berkat Tuhan dari waktu ke waktu selalu memberkati umat-umatnya, termasuk saudara dan saya pada hari Sabat yang suci ini. Hari ini pada waktu jam sekolah Sabat tadi saya sangat bergembira karena ada satu orang anak yang selama ini tidak bersama dengan kita berbakti. Dia hadir dengan beraninya dan melambaikan tangan. Hai pastor, katanya. Ya, welcome to Natasha, ya. Jadi kita senang kepada Natasha. Dia datang bersama dengan antinya di gereja kita ini sebab dia katanya mengingat bahwa gerejanya ini adalah gerejanya. Ya, kita harap Natasha akan tetap berada di sini, ya, sampai dia nanti berinjak dewasa. Oke. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memberikan perhatian kita untuk mendengar sabda Tuhan, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu akan menyampaikan sabda ini kepada kami semuanya. Urapi kami dengan roh suci Tuhan, agar firman ini boleh mengubah hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas jawaban doa yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang pemuda, ya, lengkapnya dia adalah seorang pelukis besar yang terkenal di muka bumi ini bernama Quentin Matsys, ya. Quentin Matsys maksud saya, ya. Dia adalah seorang pelukis yang terkenal, ya, di dunia ini sehingga banyak orang mengenal dia lewat karya yang dia buat. Namun saudara-saudaraku, sebelum dia keluar menjadi seorang pelukis yang terkenal, diceritakan kepada kita bahwa dia adalah seorang tukang besi sebelumnya. Tangannya kekar, ototnya kuat, dan dikatakan dalam cerita ini, kalau dia ambil martil yang besar, dengan gampang dia mengayunkan martil yang besar ini dan bisa terlempar sangat jauh. Saudara-saudaraku, satu kali Quentin
Matsis berjalan di satu jalan besar. Matanya tertuju kepada seorang gadis yang cantik. Dan tidak tahu entah karena apa, dia sangat menaruh perhatian kepada gadis yang cantik ini dan dia mendekati gadis itu serta melemparkan satu senyuman kepadanya. Dan saudara-saudaraku, pada waktu dia melemparkan senyuman itu, dia sangat-sangat gembira dan terpesona. Gadis itu membalas senyumannya dan menjawab sapaan dari Quentin Matsis. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, Quentin ini sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sangat cantik. Mereka membuat janji, mereka bertemu, ya, mereka mengadakan waktu bersama-sama untuk berkenalan satu dengan yang lain. Singkat cerita, tiba saatnya dengan satu keberanian yang sungguh-sungguh di dalam diri Quentin, dia datang kepada orang tua perempuan tersebut. Orang tua perempuan ini adalah seorang artis yang terkenal. Lalu Quentin datang memohon dengan sangat, "Pak, izinkanlah saya melamar anak gadismu yang cantik ini, sebab saya sedang jatuh cinta dan ingin mempersunting anak perempuanmu yang cantik." Orang tua ini tertawa atau tersenyum dengan sinis. Dia katakan, "Engkau boleh mendapatkan anak saya yang cantik ini asal engkau menjadi seorang pelukis yang terkenal." Saudara-saudaraku, timbul satu pertanyaan. Apakah Quentin terbentur dengan satu tantangan yang dihadapkan oleh orang tua perempuan yang cantik ini kepadanya? Jawabnya tidak. Dengan cinta yang ada di dalam dirinya kepada wanita yang cantik ini, dia mulai mengambil kanvas. Dia mengambil tiang untuk menopang kanvas ini. Dia mengambil cat, dia mengambil kuas. Kemudian dia berlatih untuk melukis. Bertahun-tahun lamanya Quentin Matsis melukis lukisan yang sangat indah. Dan pada akhirnya dia terkenal menjadi seorang pelukis yang tersohor. Saudara-saudara, bila mana melihat galeri-galeri di muka bumi ini, banyak lukisan-lukisan yang dia telah lukis dan banyak orang mengaguminya. Saudaraku, cinta akan dapat melahirkan satu usaha yang kuat dan sungguh-sungguh, dan itu dapat mengherankan seseorang. Mengapa itu bisa terjadi? Saudaraku, judul pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah Fall in Love, atau sering dikatakan oleh orang-orang muda dengan satu perkataan, falling in love. Nah, saudaraku, di slide ini saya ingin mencoba memberikan pengertian kepada kita tentang fall in love. Saya menemukan dalam kamus atau dalam Wikipedia diterangkan di sana tentang fall in love. Dikatakan fall in love itu, in romantic relationship, falling in love is mainly a Western concept of moving from a feeling of neutrality towards a person to one of love. Ya, saudara bisa paham itu. Ya, ada satu perasaan secara alami yang ditujukan kepada seseorang dan itu disebutkan dengan kasih. Di bawahnya dikatakan, the term is generally used to describe an eventual love that is strong. Kasih itu menghasilkan satu kuasa yang besar. Itulah yang terjadi kepada Quentin Matsis. Sehingga saudara-saudaraku, dia mendapatkan wanita yang cantik itu oleh karena kasih yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita akan mempelajari tentang Sakeus. Tadi sudah disinggung oleh Rosa sedikit mengenai cerita ini. Sakeus ini dalam bahasa Grekanya, Yunaninya Zakaios, dalam bahasa Ibraninya Zakai, yang artinya pure.
Kemudian saudara-saudaraku dikatakan dia adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang orang yang berdosa. Ya. Kenapa? Karena pekerjaannya adalah sebagai seorang chief tax collector. Ya. Yang saat ini bisa disamakan pekerjaan Sakius itu sebagai seorang tax commissioner atau a collector of revenue. Inilah pekerjaannya. Lalu saudara-saudaraku, di dalam beberapa ayat di slide ini, Lukas 3 ayat 12, Lukas 5 ayat 27, 7 ayat 29, 15 ayat 1, dan 18 ayat 10, saudara bisa lihat di dalam 5 ayat ini bahwa Sakeus sebagai seorang tax collector sering bersama-sama dengan teman-temannya yang lain mendengarkan akan khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudaraku, Sakeus ini adalah orang yang kaya. Dia berada di bawah pemerintahan Roma. Dia sering mengumpulkan pajak itu melebihi daripada aturan yang dibuat oleh pemerintah Roma. Satu kali dia rindu untuk bertemu Yesus, ya. Dia rindu untuk bertemu dengan dia dan ingin melihat dari dekat tentang siapakah Yesus itu. Sebab dia sudah pernah mendengar dari penjelasan Yohanes Pembaptis ketika dia bersama-sama teman-temannya tax collector yang lain bahwa Yesus itu adalah seorang yang suka mengasihi. Saudaraku, kerinduannya ini meluap-luap. Walaupun ia mendapat tantangan yang terbesar dikatakan dalam Alkitab adalah oleh karena tubuhnya sangat pendek. Saudara-saudaraku, kita jangan pernah anggap remeh dengan orang pendek. Orang pendek terkenal dengan banyak akalnya. Bukankah demikian? Itu juga yang terjadi kepada Sakeus. Dia tidak mau putus asa walaupun orang banyak mengerumuni Yesus. Dia tahu dan mendengar bahwa rombongan daripada Yesus itu telah mengarah kepadanya, dan dia rindu untuk melihat siapa Yesus itu di dalam dirinya. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan Sakeus di dalam reputasinya? Di dalam kegiatan usahanya sebagai tax collector, dia adalah seorang pekerja yang sungguh-sungguh. Dari kesungguh-sungguhan pekerjaannya, saudaraku, sehingga dia disebutkan menjadi chief tax collector, atau boleh dikatakan pemimpin dari pemungut cukai. Dia dikenal. Dia juga dikenal dengan caranya menagih pajak. Di samping dia terkenal juga dia sangat dibenci oleh orang atas tindakannya untuk mengeruk uang. Begitu banyak di luar aturan yang dibuat oleh pemerintah Roma. Saudara-saudaraku, kehidupannya bergelimang dengan uang. Dia melakukan kejahatan, sehingga Alkitab mengatakan dalam ayat 2 dan 8, dia adalah orang berdosa, sinner, ya. Dan orang mencibirkan dia, menjauhkan dia. Namun saudara-saudaraku, apa yang terjadi di dalam diri Sakeus? Dia jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Dia mendengar itu sebelumnya, dan saat ini ada satu kesempatan bahwa Yesus sedang lewat dekat dengan dia. Saudara-saudaraku, di dalam Lukas 19 ayat 10, dia mengetahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Rombongan pengikut daripada Yesus sudah semakin dekat. Dia melihat di depan matanya bahwa terbentang jalan yang lurus. Lalu lihat dirinya, bagaimana dengan saya ini pendek, bagaimana saya bisa melihat Yesus? Saudaraku, sekali lagi, orang pendek kita jangan pernah anggap remeh. Dia punya akal, dia melihat sebatang pohon ara. Alkitab menceritakan pohon itu adalah pohon yang sering ditanam di pinggir jalan. Daunnya rindang, dan sering sekali daun yang rindang ini memberikan kesejukan kepada orang-orang yang sedang lewat di bawahnya. Dia naik di atas pohon, dan saudara tahu apa yang terjadi. Ketika orang sedang berada di pohon itu, Yesus berhenti, dan orang banyak saling
ya, menggesek satu dengan lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu yang satu mengatakan, kenapa Yesus berhenti sehingga rombongan ini berhenti tidak meneruskan perjalanan? Tidak ada satu orang pun yang melihat ke atas. Namun saudara-saudaraku, mata ilahi daripada Yesus Kristus yang mempunyai sifat kasih tertuju kepada Sakeus yang sedang berada di atas. Dan ketika dia melihat ke atas, dia berteriak, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku akan datang di rumahmu dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Di dalam Alkitab, hanya inilah dicatat bahwa Yesus memberikan satu kepastian untuk mengundang seseorang untuk berkunjung ke rumahnya. Inilah satu peristiwa yang berbeda dengan yang lain. Sakeus, turunlah, hari ini aku akan datang ke rumahmu. Saudara-saudaraku, ketika Sakeus mendengarkan akan perkataan Yesus ini, sebagai orang berdosa dia disirami dengan satu keadaan sukacita yang luar biasa. Aku orang berdosa yang hina, yang selama ini disisihkan oleh orang lain karena tugas pekerjaan saya. Sekarang ini ada seorang yang memperhatikan, yang menegur saya, yang dapat memberikan kasihnya kepada saya. Saudaraku, dapatkah saudara sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 merasakan di dalam hidupmu jika ada banyak di antaramu sedang membenci engkau? Pernahkah engkau merasa bahwa di dalam pengalaman hidupmu ada teman sekerjamu yang mengkhianati kamu, lalu berusaha menggosok-gosok teman yang lain untuk memojokkan Anda? Jika engkau dapat merasakan perasaan itulah yang terjadi kepada Sakeus. Tetapi ketika Yesus berteriak dan memanggil dia, hai Sakeus, turunlah, kekaguannya, keadaannya yang dikucilkan orang itu sirna karena ada seorang yang lebih tinggi di muka bumi ini yang menaruh kasih kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi kepada Sakeus. Yesus mencintai dia, dan pada waktu Sakeus turun, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Saya rasa Sakeus tidak turun pelan-pelan. Ya, kalau pohon ara itu lurus, dia akan melorot, dia akan turun ke bawah, dan dia berlari untuk menceritakan kepada istrinya bahwa Yesus orang Nazaret itu akan datang ke rumah dan akan makan bersama-sama dengan kita di rumah. Saudaraku, tulisan Roh Nubuat menyatakan, ketika Yesus hadir di tengah-tengah rumah Sakeus yang tidak pernah dikunjungi oleh sebanyak orang, pada waktu Yesus ada bersama-sama dengan dia, hatinya bergembira. Ia jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang sering dia dengar dari orang-orang yang menceritakan tentang dia. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Sakeus? Sebagai balasan cintanya kepada Yesus, karena Yesus telah memperhatikan dia di hadapan orang banyak, di tengah-tengah rumahnya dia mengatakan, Tuanku, setengah dari harta kekayaanku akan kuberikan kepada Tuhan. Setengah dari harta kekayaanku akan kuberikan untuk menolong orang-orang miskin. Saudaraku, timbul satu pertanyaan. Dari mana Sakeus belajar tentang penata layanan? Tidak ada yang mengajari dia. Tetapi kenapa dia sanggup mengucapkan kata-kata itu dengan mengatakan, setengah dari harta saya akan berikan kepada Tuhan atau kepada orang-orang miskin? Jawabnya, karena kasih Yesus Kristus telah menyentuh dirinya, dia kembali memberikan respon. Dan saudara tahu, kasih itu bila mana ada di dalam diri Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bila mana kasih Tuhan itu ada di dalam dirimu,
peduli berapa besar nilainya, berapa banyak waktumu, berapa besar pelayananmu, berapa besar perhatianmu engkau berikan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah kekuatan kasih Yesus Kristus yang telah mengubah kehidupan Zakheus. Di samping itu, saudara-saudaraku, kita mengetahui di dalam ayat tersebut dikatakan, jika ada yang kuambil hartanya selama ini yang telah menyalahi aturan Roh, maka saya akan menggantikannya 4 kali lipat. Saudara-saudaraku, keputusan ini adalah satu keputusan oleh karena dia dimenangkan oleh kasih Kristus, oleh karena dia telah jatuh cinta kepada Yesus Kristus, sehingga dia katakan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Saudara-saudaraku, anggota jemaat Inland Empire yang saya kasihi, ini adalah merupakan satu perkara yang sangat indah bila mana engkau dan saya jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Satu pertanyaan timbul kepada kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Sudahkah di dalam hidupmu engkau selalu jatuh cinta kepada Yesus Kristus? Sudahkah kasih-Nya telah mengubah kehidupanmu dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru? Sudahkah kasih Yesus yang ada di dalam dirimu menuntun engkau menjadi terang kemana saja engkau pergi, bukan hanya pada waktu hari Sabat di gereja? Saudara-saudaraku, bila mana kasih Yesus Kristus ada di dalam diri kita akan menjadi satu ciptaan yang baru. Yang lama itu akan berlalu dari kehidupan kita oleh karena Yesus, oleh karena kasih Yesus yang ada di dalam diri kita. Pada tahun 1847, seorang dokter yang terkenal bernama James Simpson, dia seorang dokter yang berkebangsaan Skotlandia. Nah, saudara-saudaraku, bagi mereka yang mengambil jurusan dokter, mungkin di sini sama sambil tidak ada, akan tahu siapa itu dokter James Simpson. Dia adalah seorang pelopor atau penemu kloroform yang digunakan di dalam dunia kedokteran untuk membius seorang pasien sebelum dia dioperasi. Jadi kloroform ditemukan oleh dokter ini untuk digunakan membius seorang pasien. Nah, saudara-saudaraku, pada masa tuanya, ketika dia mengajar di Universitas Edinburgh, seorang mahasiswanya datang bertanya kepada Dr. Simpson. Dr. Simpson ini sudah tua. Lalu mahasiswa ini bertanya, "Sir, Pak," dia katakan, "penemuan apakah yang dokter anggap paling berguna selama dokter hidup di dalam dunia ini?" Jadi mahasiswa ini berpikir pasti dokter ini akan memberitahukan tentang penemuannya yang sudah dikenal orang, yaitu kloroform, untuk digunakan membius pasien sebelum dioperasi. Tetapi saudara-saudaraku, pada waktu sang guru besar itu menjawab pertanyaan mahasiswanya, mahasiswa ini kaget. Karena apa yang diberikan oleh dokter itu sebagai jawabannya meleset. Saudara tahu apa yang dikatakan dokter itu? Dokter itu menjawab, penemuan saya yang paling berharga di dalam hidup saya di dunia ini ialah bila mana saya menemukan bahwa saya adalah seorang berdosa dan saya menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamatku yang saya ikuti di dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku, pernyataan ini membuat mahasiswa ini terkaget. Dan kalimat itu menjadi satu kalimat yang menuntun orang muda tersebut untuk setia kepada Tuhan. Saya ulangi, dokter itu mengatakan, penemuan yang paling berharga dalam hidup saya di dunia ini adalah saya sebagai orang berdosa, menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dapat menuntun hidup saya dekat kepadanya.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, anggota jemaat Inline Fire, sudahkah engkau menemukan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan? Mungkin Anda akan menjawab, sudah. Tapi ketika jawaban itu diikuti dan ditanya kembali, sudah berapa lama engkau mengenal Yesus Kristus? Oh, mungkin kita akan katakan sejak saya kecil. Saudara-saudaraku, boleh saja kita kenal Yesus Kristus sejak kita kecil atau setelah kita lahir. Tetapi pertanyaannya, sudahkah engkau mengenal Dia, sifatnya, kehidupannya, dan sudahkah engkau menghidupkannya di dalam kehidupanmu sehari-hari? Inilah satu penemuan yang terbesar. Bila mana kita menemukan Yesus Kristus sebagai orang berdosa, kita sebagai orang berdosa menemukan Yesus, dan Yesus mengubah kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pelajaran khotbah pada siang hari Sabat yang indah ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil satu kesimpulan. Jatuh cinta kepada Yesus Kristus adalah satu pengalaman yang indah. Bila mana kasih Yesus ada di dalam diri saya, maka itu akan mengubah hidup saya pertama, lalu saya akan dapat menerapkan itu kepada orang lain. Sebagai orang-orang berdosa sama seperti Sakius, biarlah kita berdoa di dalam doa kita demikian. Tuhan, jadikanlah aku menjadi umat-Mu yang dapat mencintai Engkau seperti yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Jadikanlah aku seorang yang baru. Ubahkanlah aku dengan memiliki hati yang baru, sehingga aku bersama dengan seisi rumahku akan mendapatkan keselamatan yang Engkau berikan kepadaku. Saudara-saudaraku, satu kutipan yang sangat indah dari tulisan Roh Nubuat mengatakan demikian kepada kita. Hari ini Yesus berkata kepada Sakius, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan saja Sakius, melainkan seisi rumahnya diberkati. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah diasingkan dari rumah sembahyang oleh hinaan rabi-rabi dan orang-orang yang berbakti. Tetapi sekarang, ya, sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Jericho, dikatakan tulisan Roh Nubuat, mereka berhimpun di rumah mereka sendiri mengelilingi guru ilahi itu dan mendengarkan perkataan Yesus untuk diterapkan di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, bila Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita, keselamatan datang kepada jiwa. Sakeus telah menerima Yesus bukan saja sebagai seorang tamu yang akan pergi dalam rumahnya, melainkan sebagai seorang yang tinggal dalam kabar jiwa. Para ahli Taurat dan orang Farisi menuduh dia sebagai orang berdosa. Mereka bersungut terhadap Kristus karena bertamu di rumah Sakeus. Tetapi Tuhan mengakui dia sebagai anak Ibrahim dengan mengatakan, jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Saudaraku, kiranya firman Tuhan pada hari Sabat ini boleh memenuhi hati kita sebagai umat-umat Tuhan untuk dapat mencintai Yesus Kristus, dan cinta atau kasih yang ada, kasih Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita, kita bisa juga dapat mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita sekalian. Tuhan memberkati.